Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga dengan adanya COVID-19 ini kita selalu ingat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga COVID-19 ini cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya tanpa ada kekhawatiran bahaya COVID-19 ini. Nah, untuk absensi, Bu Guru akan membuka absensi mulai pada pukul 7:30 sampai jam 8:30. Nah, kalian bisa komentar di bawah ini dengan format nama, kelas, serta absensi. Kemudian jika ada siswa yang absen lebih dari jam 8:30, nah itu Bu Guru anggap tidak ikut dalam pembelajaran materi akhlak tercela perbuatan riya ini ya. Bisa dipahami? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, yaitu tentang akhlak tercela perbuatan riya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu agar siswa dapat mengetahui pengertian dari riya itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui dalil-dalil tentang perbuatan riya. Yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk dari perbuatan riya. Nah, yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui bahaya-bahaya dari perbuatan riya. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima yaitu siswa dapat menjelaskan cara menanggulangi dari perbuatan riya itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini tentang akhlak tercela perbuatan riya, kita terlebih dahulu mereview materi pada minggu lalu, yaitu tentang takabur ujub. Nah, apa sih itu takabur ujub? Ada yang masih ingat? Ujub itu berasal dari kata ajaba yang artinya kagum atau takjub. Sedangkan takabur itu artinya sombong atau menampakkan kelebihan yang ada pada dirinya itu sendiri. Memang setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga kita tidak perlu sombong terhadap apa yang kita miliki sekarang ini. Karena semua yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, relevansi dari materi takabur ujub dengan akhlak tercela riya, yaitu perbuatan riya, itu keduanya sama-sama akhlak tercela. Nah, akhlak tersebut merupakan akhlak yang dilarang oleh Allah. Allah melarang hambanya agar tidak memiliki sifat takabur ujub dan riya. Nah, memasuki materi pada pagi hari ini yaitu akhlak tercela perbuatan riya. Sebelum kita melanjutkan materi tersebut, kita terlebih dahulu memperhatikan percakapan di samping kiri Bu Guru. Setelah kalian memperhatikan percakapan di samping saya, di samping Bu Guru, apa yang kalian dapatkan dari percakapan tersebut? Dari percakapan di samping ini, kita bisa mengetahui bahwasannya ada seorang muslim yang menyedekahkan sebagian uangnya kepada fakir miskin. Nah,
Setelah itu seorang muslim tersebut akan telepon dari seorang teman. Kemudian ia menceritakan ibadahnya kepada teman tersebut. Dia menceritakan bahwasanya dia telah menyedekahkan uangnya kepada fakir miskin. Nah, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang akhlak tercela, termasuk perbuatan akhlak tercela. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan riya. Nah, sebaik-baik manusia yaitu yang menyembunyikan ibadahnya di hadapan manusia. Lanjut ke materi tentang akhlak tercela perbuatan riya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang riya? Yang tahu bisa komen di bawah ini dengan format nama, nomor absen, dan kelas ya. Arya berasal dari kata ro'a yang artinya memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memperlihatkan suatu amal ibadah baik sholat, sedekah, zakat atau yang lainnya dengan tujuan mengharapkan perhatian atau pujian dari orang lain. Nah, arya itu juga bisa diartikan yaitu melakukan sesuatu atau melakukan suatu amal ibadah. Tujuannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dinilai atau dipuji atau diperhatikan oleh orang lain. Contohnya, ada seorang muslim, ia selalu mengerjakan sholat berjamaah, akan tetapi ibadah tersebut itu bukan atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi karena ingin dinilai sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sholat. Nah, itu termasuk perbuatan riya, karena ibadahnya itu bukan karena Allah, bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena ingin dipuji atau diperhatikan oleh orang lain. Ada kalanya riya timbul karena adanya kekhawatiran akan mendapatkan cemoohan atau kecaman dari orang lain. Contohnya, ada seorang muslimah yang berzakat kepada fakir miskin. Nah, dia itu berzakat itu bukan karena Allah, akan tetapi karena dia takut dibilang atau dicela sebagai orang yang kikir atau orang yang pelit. Nah, itu termasuk perbuatan riya. Karena apa? Dia beribadahnya itu bukan karena Allah, bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena dia takut dinilai sebagai orang yang pelit dan orang yang kikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7, bisa diperhatikan di sini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 4-7. Orang-orang yang berbuat riya itu termasuk orang-orang yang munafik. Karena apa? Karena orang-orang yang berbuat riya itu termasuk sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan riya itu termasuk perbuatan akhlak tercela. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk riya. Riya itu bentuk-bentuk riya ada dua.
bisa diperhatikan di sini yaitu yang pertama yaitu riya dalam niat. maksudnya gimana? Ketika ada seorang muslim melaksanakan suatu ibadah, di dalam hatinya telah ada keinginan tujuannya itu bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji atau diberi atau diperhatikan oleh orang lain. Contohnya, ketika ada seorang muslim yang bersedekah, ingin melaksanakan ibadah sedekah. Nah, di dalam sebelum dia melaksanakan ibadah sedekah tersebut, dia meniatkan ibadahnya itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji atau ingin diperhatikan oleh orang lain. Yang kedua yaitu riya dalam perbuatan. Apa sih maksud dari riya dalam perbuatan itu? Riya dalam perbuatan ketika ada seorang muslim yang melakukan suatu amal ibadah, dia ingin diperhatikan oleh orang lain. Dan ketika ia melakukan suatu amal ibadah, dia akan berlebih-lebihan dalam melakukan suatu amal ibadah tersebut. Dan bisa jadi dia itu akan menunda-nunda ibadahnya karena belum diperhatikan oleh orang lain. Contohnya, ketika ada seorang muslim yang ingin bersedekah kepada fakir miskin atau ingin bersedekah di masjid. Nah, ketika dia akan bersedekah, dia itu keadaan di masjid atau keadaan di sekitarnya itu sepi. Nah, saat itu dia itu tidak menyedekahkan uangnya, akan tetapi dia menunda terlebih dahulu sedekahnya setelah keadaan tersebut dianggap ramai, dianggap banyak orang. Nah, kemudian ia bersedekah. Yang selanjutnya yaitu bahaya dari perbuatan riya. Nah, bahaya dari perbuatan riya itu ada 5 ya, ada 5. Nah, bisa diperhatikan di sebelah kanan dan kiri Bu Guru. Nah, yang pertama yaitu yang bisa dilihat di sebelah kiri Bu Guru, yaitu dia akan merasa hampa dan kecewa terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang kedua yaitu dia akan muncul rasa tidak puas terhadap apa yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu dia akan merasa akan muncul rasa kepura-puraan terhadap apa yang telah dilakukannya. Mengulangi dari perbuatan riya itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua bisa disimak di atas ini. Nah, yang kedua yaitu hindari sikap pamer. Nah, kita sebagai umat manusia tidak boleh pamer terhadap apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki saat ini itu hanya titipan dari Allah, bukan. Yang ketiga yaitu bisa disimak di sini, saling menasihati terhadap teman yang memiliki sifat riya, sifat sombong, sifat pamer. Nah, itu ketika ada teman atau masyarakat di sekeliling kita yang memiliki sifat riya, kita harus mengingatkan bahwasanya sifat tersebut itu sangat dilarang oleh Allah, karena sifat riya termasuk golongan dari orang-orang yang munafik. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa dilihat di sini, yaitu memfokuskan niat ibadah kita hanya kepada Allah. Nah,
kita sebagai umat manusia itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita niatkan semua ibadah kita hanya kepada Allah, bukan semata-mata karena mendapatkan perhatian atau penilaian. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya tanpa ada kekhawatiran akan tertularnya virus COVID-19 ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.